Kualitas yang saya maksudkan adalah dari sisi ajarannya, bagaimana dia mendalami ajaran Esa yang benar, sehingga dalam praktek hidupnya sebagai seorang warga atau pendekar PSAT, dia benar-benar mengimplementasi dan mengaplikasikan ajaran Esa itu dalam praktek hidup. Saya sebagai salah seorang adik, ya, anak didikan daripada senior-senior yang ada, hari ini saya ada di sini sebagai seorang warga PSAT. Saya mau bilang bahwa ada satu kebanggaan tersendiri, ada satu rasa syukur tersendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada begitu banyak orang, ya, kalau kita lihat dari masa-masa kami dulu, yang punya niat, punya harapan, punya tekad untuk menjadi bagian dari PSAT, dalam hal ini sebagai warga. Tapi ternyata untuk menjadi seorang warga PSAT itu tidak segampang yang dikira. Ya, ada begitu banyak yang ikut latihan, tapi ternyata tidak semuanya sampai selesai. Karena tantangan-tantangan yang dihadapi sepanjang latihan, banyak yang mundur. Nah, satu hal lagi bahwa saya harus berterima kasih, ya. Tentu pertama kepada Tuhan, ya, semua hanya karena Tuhan. Tapi yang kedua kepada semua guru-guru, pelatih-pelatih. Nah, kita bisa ada hari ini seperti ini, itu murni karena ada yang mendidik kita, membekali kita. Sehingga sekalipun hari ini mungkin saya dari sisi posisi lebih tinggi dari yang lain, atau mungkin dari sisi jabatan atau ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, saya mungkin lebih dari yang lain. Tapi satu, bahwa ajaran orang tua, ajaran guru, ya, kita harus ingat bahwa kalau tanpa mereka, tanpa guru, tanpa pelatih kita tidak akan seperti ini. Sehingga satu yang selalu saya pegang selama ini, yang saya belajar, adalah menjadi orang itu jangan lupa diri. Ya, jangan lupa diri karena saya mungkin dari sisi titel saya lebih tinggi dari guru saya. Mungkin tidak sekolah, ya, mungkin hanya sekedar tamatan SMA. Jangan lupa diri mungkin karena saya sekarang punya jabatan, punya posisi di pemerintahan kah, atau bahkan mungkin di SH itu sendiri. Saya tidak boleh lupa diri. Siapapun saya, karena mereka baru saya ada bagian seperti ini dari SH Ternate. Nah, inilah yang mungkin salah satu ajaran penting yang saya selalu pegang teguh. Sehingga bagaimanapun bertemu dengan senior-senior saya, pelatih-pelatih saya, guru saya akan selalu menghormati mereka. Seburuk apapun mereka, sekurang apapun mereka, saya kira nilai-nilai ini perlu kita pelihara. Bahwa tanpa mereka, kita tidak mungkin jadi seperti ini. Dan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka yang mengantar kita sampai menjadi warga. Saya sendiri punya harapan yang besar. Esa Ternate dari sejak lahirnya di Kota Kupang ini sampai hari ini, ada begitu banyak hal yang sudah ditorehkan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh almarhum Pak Nas, almarhum Pak Wardo, ya, lalu oleh orang tua kita yang sekarang ada. Mereka sudah banyak berbuat untuk SH di Kota Kupang. Dan kita generasi-generasi sekarang sebagai yang melanjutkan estafet ini, saya punya satu harapan bahwa kita bisa mengangkat harkat dan martabat PSAT dari sisi yang baik. Mengapa saya katakan ini? Karena dari sisi kuantitas, sisi jumlah, sudah bukan rahasia bahwa tiap tahun kita mencetak, ya, ratusan bahkan ribuan, ya, ribuan warga PSAT. Tapi juga bukan sesuatu yang rahasia lagi bahwa ternyata tiap tahun juga ada begitu banyak persoalan yang terkait atau menyangkut di dalamnya ada warga PSAT. Di sisi lain, kita lihat bahwa dalam sejarah PSAT di Kota Kupang, di NTT, itu selalu terkait juga dengan prestasi. Bahkan mendengar cerita dari orang tua kita, ya, Pak Nas, Kak Hili, Kak Hensi,
kita bisa melihat bahwa Esa itu salah hadirnya dari awal tidak lepas daripada prestasi. Ya, tidak lepas dari prestasi. Bahkan yang membuat orang segan dengan Esa, yang membuat orang tertarik dengan Esa, ya, prestasinya, ajarannya. Nah, ini nilai-nilai lebih yang tidak ditemukan di organisasi lain. Ya, ada begitu banyak perguruan bela diri, semua mengajarkan tendang, pukul, teknik-teknik, tetapi ajaran itu berbeda-beda. Esa memiliki ajaran, ya, budi luhur yang tidak dimiliki ajaran perguruan lain. Saya sebagai warga muda PSHT yang saat ini dipercayakan untuk mengelola organisasi ini di tingkat Kota Kupang, saya punya satu harapan yang besar. Harapan yang pertama bahwa PSHT di wilayah Kota Kupang pada khususnya, bahkan di seluruh NTT dan Indonesia, kita tidak hanya sekedar untuk mencetak warga yang tahu senam dan jurus. Kita tidak hanya sekedar mengejar kuantitas. Mengapa? Karena tentu kita semua sudah tahu bahwa jumlah warga yang dicetak tiap tahun itu cukup banyak. Ya, cukup banyak, ribuan bahkan. Tetapi yang kita butuhkan adalah kualitasnya. Kualitas yang saya maksudkan adalah dari sisi ajarannya, bagaimana dia mendalami ajaran Esa yang benar, sehingga dalam praktek hidupnya sebagai seorang warga atau pendekar PSHT, dia benar-benar mengimplementasi dan mengaplikasikan ajaran Esa itu dalam praktek hidup. Saya berikan contoh, kita bicara soal lambang. Lambang kita ini hati yang bersinar. Nah, tetapi bagaimana orang melihat tidak hanya hatinya yang bersinar, tapi itu kan hanya simbol. Tapi sebetulnya hati bersinar itu bicara tentang kita ini, gitu. Bagaimana kita dalam praktek hidup bisa memancarkan ini ke lingkungan kita, ke masyarakat di mana kita berada. Ya, dalam kita hidup bersosialisasi, nah, kita bukan menjadi pencipta masalah, pencipta kerusuhan, ya, tetapi kita adalah orang-orang yang selalu bisa menciptakan solusi, menciptakan perdamaian di lingkungan di mana kita ada. Nah, ini adalah aplikasi atau implementasi dari ajaran kita. Nah, itu kualitas dari sisi ajaran. Itu sangat penting sekali. Sehingga jangan kita hanya mengagung-agungkan bahwa Esa itu punya nilai lebih. Ya, kalau ditanya apa nilai lebihnya, persaudaraannya, ajarannya. Tapi nilai lebih itu tidak pernah orang lihat. Ya, tidak pernah orang lihat dalam prakteknya, tapi hanya teorinya. Gitu. Nah, dalam prakteknya persaudaraan kita juga kita harus menunjukkan bahwa benar-benar berbeda. Nah, jadi itu harapan saya dari sisi ajaran. Nah, dari sisi kualitas yang lain yang saya maksudkan adalah prestasi. Sejak hadirnya PSHT di Kota Kupang itu tidak pernah lepas dari prestasi. Bahkan menurut penuturan daripada almarhum Panas, Pak Wardo, dari orang tua kita yang sekarang, ya Kak Hili, Kak Hensi, Kak Pit, dan orang tua yang lain, ya Pak Sam, ya kita bisa mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian mereka bahwa awal mula hadirnya PSHT di Kota Kupang itu dikenal dan disegani itu bukan karena jumlah warganya, bahkan waktu itu jumlah warga belum ada, karena warga pertama yang dicetak baru Kahili. Nah, tetapi yang dikenal karena prestasinya. PSHT selalu mengikuti pertandingan di mana-mana dan selalu berprestasi, ya, memenangkan berbagai pertandingan. Nah, hal ini yang tidak boleh hilang dari PSHT di Kota Kupang. Oleh karena itu, bukan hanya Kota Kupang, ya. Saya berpikir ini perlu menjadi satu semangat kita dan tekad kita bersama. Ini tidak boleh hilang dari PSHT di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, mari kita tidak hanya sekedar fokus untuk mencetak warga, tapi kita juga fokus untuk mencetak pendekar-pendekar yang siap tanding di medan pertandingan, berkualitas, ya, dari sisi ajaran, tapi juga dari sisi prestasi. Ya, cukup diandalkan untuk mengangkat nama baik, mengharumkan PSHT di kancah
nasional, ya, kancah daerah, nasional, dan internasional. Nah, ini sangat penting karena kita lihat pandangan-pandangan yang miring terhadap PSAT itu bukan lagi satu hal yang baru. PSAT selalu dikaitkan dengan organisasi yang suka tawuran. PSAT kok dikaitkan dengan organisasi yang suka buat masalah atau onar. Walaupun itu perbuatan oknum. Tetapi akibat dari perbuatan oknum, akhirnya nama PSAT ikut terbawa-bawa, ikut tercoreng. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat, penilaian yang positif, maka tentu harus ada banyak hal positif yang bisa kita buat. Salah satunya menurut saya adalah jalur prestasi itu. Jadi ke depan mungkin harapan saya pribadi, mari kita jangan hanya fokus cetak warga, kita fokus lahirkan atlet-atlet berprestasi. Harumkan nama organisasi, bahkan bisa mengharumkan nama negara. Dengan sendirinya PSAT dikenal dengan positif dan disegani di mana-mana. Nah, ada satu harapan juga dalam hati saya yang paling dalam. Dalam perenungan saya selama ini, bukankah saya menemukan bahwa dulu saya diajar oleh orang tua, oleh senior-senior, oleh kakak-kakak pelatih saya yang sekarang masih ada semua, ya, bahwa tujuan utama PSAT adalah menciptakan atau menghasilkan manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Ya, nilai-nilai PSAT panca dasarnya yang paling utama itu persaudaraan. Nah, saya kira ini ada sebuah koreksi ke dalam, maksudnya bahwa kalau ini nilai lebih yang dibandingkan dengan organisasi lain, maka kita harus bisa tunjukkan bahwa benar-benar persaudaraan kita sangat berbeda dengan persaudaraan dalam organisasi lain. Kalau kita bilang persaudaraan kita punya nilai lebih yang tidak sama dengan organisasi lain, tapi kita di dalamnya saling benci, bahkan bisa saling tidak kenal, itu tidak ada nilai lebihnya. Nah, kita tidak lebih daripada yang lain. Lalu kalau kita bilang tujuan utama kita adalah budi luhur, maka menurut saya menciptakan manusia yang berbudi luhur, maka menurut saya begini. Sesuatu yang menjadi tujuan utama, maka itu yang harus difokuskan ke sana. Berarti dalam proses pelatihannya, pembentukannya, harus difokuskan untuk menghasilkan orang yang benar-benar berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Nah, berarti di sini kita perlu mengoreksi kembali pola latihan kita. Kalau ternyata yang kita hasilkan adalah bukan orang-orang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, tapi orang-orang yang tahu menciptakan masalah, wah ini repot. Sehingga menurut saya ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Benarkah yang kita hasilkan adalah orang-orang berbudi pekerti luhur, ataukah tidak? Saya tidak menghakimi, tapi maksud saya, mari kita berbenah. Kalau ada yang kurang, kita benahi bersama. Kita tidak sekedar mengejar jumlah, tapi mari kita fokus untuk menghasilkan orang-orang berkualitas. Percaya saja, kalau seorang pendekar PSAT dari sisi ajaran berkualitas, dia benar-benar berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu dia orang yang betul-betul berkualitas dari sisi teknik senam jurusnya, kemampuan bela dirinya, maka ini bisa diandalkan dalam berbagai aspek. Ya, ini bisa mengharumkan nama organisasi. Nah, ini yang kita butuhkan ke depannya. Sehingga harapan saya ada perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari Kota Kupang. Ada banyak persoalan-persoalan, tapi saya hanya mau mengajak semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan kita melihat kelebihan seseorang, lalu kita lupa bahwa dia punya kekurangan, sehingga kita mendewakan dia berlebihan. Jangan juga kita melihat kelemahan seseorang, sehingga kita melihat bahwa seolah-olah dia tidak ada kelebihan sama sekali. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Karena itu harapan saya, mari kita lepaskan semua, ya, pikiran-pikiran yang keliru, persoalan-persoalan masa lalu. Kita fokus ke depan bersama-sama bergandeng tangan. PSAT akan maju, akan berkembang bukan hanya dari sisi jumlah, tapi dari sisi yang lain. Kalau kita semua bergandeng tangan, bersatu, ya, saya percaya PSAT akan baik. Nah, karena itu kepada semua orang tua,
kami sebagai adik-adik, sebagai anak-anak didik, ya, kami memohon bimbingan orang tua. Kak Hili, Kak Hensi, Pak Adri, ya, Kak Pit, Pak Sam, ya, senior-senior semua, orang tua semua. Mari rangkul kita anak-anak ini. Rangkul adik-adik ini semua. Kita duduk bersama, kita renungkan bersama, kita satukan tekad bersama, kita bangun bersama PSAT yang berkualitas, yang jalannya lurus sesuai dengan ajaran, sehingga kita menghasilkan pendekar-pendekar PSAT yang benar-benar berkualitas dan mengangkat harkat martabat dan mengharumkan nama baik organisasi di mana saja. Nah, itu harapan saya ke depannya untuk kebaikan PSAT ini. Dan paling terakhir mungkin dari saya adalah bahwa untuk menciptakan orang yang berbudi pekerti luhur, tahu benar salah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus memberikan ruang untuk setiap insan PSAT dari siswa untuk bisa menjalankan imannya atau agamanya. Oleh karena itulah makanya saya selalu mengharapkan dalam latihan-latihan, setiap kali ada jam-jam doa, jam ibadah, harus ada ruang untuk itu. Makanya bukan karena saya seorang pendeta saya bicara ini, tapi saya minta latihan itu jangan pas jam ibadah. Jangan hari Minggu pagi orang lagi ibadah kita latihan. Karena menciptakan manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar salah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satu jalannya adalah dengan mendukung dia menjalankan agamanya. Nah, kalau hari Minggu orang beribadah, kita latihan, orang menganggap kita adalah latihan bela diri yang bertentangan dengan agama. Supaya image ini tidak ada, kita harus mendukung mereka menjalankan ibadah. Jadi kalau mau latihan hari Minggu pagi, sesudah jam gereja. Kalau mereka gereja jam 7, selesai jam 8, jam 9, atau 10 baru latihan, silakan. Tapi jangan sampai kita merampas waktu ibadah seseorang. Atau ada yang mau sholat, ada jam-jam sholat, lagi latihan, dia minta izin sholat, kita harus izinkan. Mengapa? Karena ini sejalan dengan ajaran Esa. Untuk menciptakan orang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mungkin itu yang saya harapkan ke depan. Saya percaya dalam tuntunan bimbingan orang-orang tua kita, ya, senior-senior kita, kerjasama yang baik, kekompakan kita bersama, PSAT akan terus maju berkembang. Dan saat ini sudah berkembang, semakin lebih berkembang lagi. Dan berapa tahun ini kita vakum dalam menghasilkan atlet, ke depan kita akan bisa menghasilkan banyak atlet-atlet berprestasi yang membawa nama harum PSAT terangkat di mana-mana. Nah, itu keyakinan saya, harapan saya ke depannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya.